Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di IG Live Investor Muda. Sambil kita tunggu pembicara kita hari ini, mungkin saya akan coba invite. Makasih buat teman-teman yang sudah join. Oke, saya Susanto. Sambil kita tunggu. Halo, Bro Susanto, selamat malam. Selamat malam. Bisa dengar suara saya ya? Eh, Sebentar. Oke. Oke, terima kasih buat waktunya Bro Susanto. Terima kasih bisa join di IG Live Investor Muda. Memang kita undang banyak pembicara dan juga CEO perusahaan terbuka buat menjelaskan prospek bisnisnya. Nah, alasan kami undang Michael Gaka secara spesifik adalah Bro Susanto dalam 2 minggu ke depan akan banyak sekali rilis laporan keuangan. Dan juga hari ini kebetulan juga Michael Gaka sudah merilis laporan keuangan kuartal 2-nya yang mungkin kita akan diskusi panjang lebar hari ini. Dan kenapa kita undang Michael Gaka? Karena menurut kami di kuartal 2 ini perusahaan yang terdampak dengan pandemi dan perusahaan yang tidak terdampak dengan pandemi akan semakin lebih jelas kelihatan. Karena kan kuartal 2 yang benar-benar baru mulai PSBB kekatnya. Makanya kita kenapa undang Michael Gaka? Kami merasa Michael Gaka ini menarik prospeknya. Jadi kita coba bikin survei kecil-kecilan di Instagram kami di Investor Muda. Kami coba kasih clue dan ternyata masih banyak yang salah ngebak bahwa perusahaan yang saya coba umumkan adalah Michael Gaka. Mereka mengebak kode email yang lain. Jadi menurut saya tak kenal maka tak sayang. Makanya alangkah baiknya langsung dari Bro Susanto memperkenalkan apa itu Michael Gaka Elektronik. Karena kami percaya MKGL selaku saham yang ada di indeks Kompas 100 dan juga indeks IGX Globe 30 tentunya kami merasa ini adalah sebuah pilihan saham yang layak dipertimbangkan oleh para investor muda. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama sebelum kita nanti menjawab pertanyaan para follower investor muda, kalau ada pertanyaan bisa langsung masukin di question box. Mungkin pertanyaan pertama yang mungkin basic dan mungkin Bro Susanto sudah bosan menjawabnya, tapi ini pertanyaan pembuka dari saya adalah bagaimana bisnis Michael Gaka di tengah pandemi? Apakah terdampak bisnisnya atau malahan kebalikan, malahan mendapatkan berkah di tengah pandemi? Oke, selamat malam Bro Jason dan sobat investor muda gitu ya. Susanto, senang sekali bertemu dengan sobat investor muda ini. Metrodata Electronics mungkin singkatnya dahulu kita tuh di sektor teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi orang sebutnya ICT atau IT ya. Nah, corporate identity Metrodata kita sudah launch di awal Januari ya, sebelum pandemi dimulai itu menjadi digital solution and distribution company ya. Jadi kita punya dua main business, solution and consulting dan distribution ya. Sederhananya distribution kita mendistribusi laptop, PC, printer, server, storage, software dan lain segalanya melalui dealer. Ya, sedangkan solution and consulting kita bertindak sebagai system integrator yang istilahnya membantu perusahaan-perusahaan dari kecil sampai yang enterprise untuk berdigital transformation supaya mereka itu bisa beroperasi secara efisien dan relevan. Kira-kira itu Metrodata. Umurnya 45 tahun ya. Kita nih 30 tahun lebih muda dari umurnya kemerdekaan Indonesia. Paling muda jadi minus 30 saja kalau Indonesia 75 tahun, Metrodata 45 tahun. Dan ini genap 45 tahun gitu. Nah, Metrodata satu lagi singkat lagi tahun 2019 ya, laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Deloitte gitu. Metrodata mencapai revenue itu 15 triliun ya. 15 triliun itu pada saat kursnya 13.900-an gitu ya. Itu 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kita ini part of a $1 billion company. Nah, itu sepanjang sejarah merupakan rekor yang tertinggi. Nah, itu yang berupaya kita pertahankan ke depan. Nah, menariknya memang Rabu pagi ini kita sudah merilis laporan keuangan Metrodata, jadi sehingga hari ini diskusinya menjadi lebih cair, lebih mudah, tidak ada terlalu banyak hidden lagi gitu. Iya. Terima kasih Bro Jason, ini baru pertama kali kita diundang ya. Di pandemi ini Pak, kita saya melihat mau nanya lebih bahwa jauh, Bro Susanto. Silakan. Saya mau nanya soal yang tadi Bro Susanto sempat mention bahwa tahun lalu
MKGL menyentuh rekor tertinggi penjualannya, yaitu uang billion, ya kira-kira uang billion US dollar ya, atau 15 triliun, ya kan. Istilahnya itu adalah rekor yang sangat tinggi di tahun lalu, yang mana kebetulan akan lumayan susah juga buat MKGL mengalahkan achievementnya sendiri di tahun Betul. lalu. Itu Nah, istilahnya punya rekor yang kita harus pertahankan kan. Nah, iya. untuk mudahnya kita melihat semester 1 di mana secara umum banyak perusahaan, kita katakanlah yang perusahaan terbuka lah. Kuartal 1 sebagian perusahaan masih oke kinerjanya. Apalagi kita lihat beberapa perusahaan kayak perbankan gitu kan, yang masih optimis lah, ya kan. Hanya kita melihat di tengah bulan Maret ke sana sedikit ada kekhawatiran. Kemudian ada shock terapi, ada suatu kayak kejutan di mana orang mengkhawatirkan bagaimana nih perjalanan pandemi ini. Nah, Metrodata di kuartal 1 masih bertumbuh revenue 5%, kurang lebih. Ya, jadi bertumbuh kurang lebih 5%. Nah, yang menarik itu jadi sebelum kita cerita sampai semester 1, bulan Maret revenue kami turun sekitar 3%. Ya, jadi sudah terlihat bulan April itu terlihat efeknya PSBB, ya, karena PSBB sebenarnya resminya dimulai sekitar minggu kedua April kalau nggak salah. Sebenarnya di bulan Maret itu masih himbauan supaya perusahaan mempersiapkan diri work from home lah, ya kan. Kalau PSBB sudah ada sudah ada peraturan resminya gitu kan. Nah, bulan April revenue kami turun sekitar 3%. Bulan Mei terdampak lumayan signifikan, jadi turun 30%. Ya, jadi di sini terlihat bahwa kalau perusahaan banyak yang tidak beroperasi, banyak shopping mall tutup, perekonomian tersendat, ya dengan sendirinya kita akan mengalami penurunan 30%. Tapi bulan Juni ketika ada relaksasi, ya relaksasi di mana kapasitas maksimum 50%. Penjualan kami naik 20% dari Juni tahun lalu. Jadi kalau kita tutup satu semester tahun lalu, revenue 6,2 triliun kurang. Ya, jadi tahun lalu 6,2 triliun kurang. Sekarang semester 1 ini revenue 6,2 triliun lebih. Jadi bertumbuh 0,8%. Jadi kalau untuk istilahnya mengadres pertanyaan Bro Jason, bagaimana kita isu untuk ini setidaknya semester 1 kita bersyukur di mana kuartal 2 itu adalah kuartal yang paling berat yang dirasakan, ya kan? Itu sudah kita lalui dengan revenue kita tutup bertumbuh 0,8%. Malah laba bisa meningkat 2% lebih. Oke. Achievement yang bagus buat Susanto, dan tadi saya sempat sedikit ngintip ya bro, dari laporan keuangannya Metrodata, dan saya menemukan sebuah pola, saya nggak tahu saya benar atau salah, makanya saya ingin klarifikasi ke Bro Susanto. Saya melihat secara garis besar kalau di laporan keuangan Metrodata terbagi atas 3 segmen omset, ya kan, ada hardware, betul ya, terus ada juga software, ya kan, dan ada juga kalau nggak salah konsultasi atau solution, ya kan. Dan yang tadi kalau nggak salah saya lihat hardware-nya penjualannya masih meningkat, tapi penjualan software dan solution itu meningkatnya sangat drastis, ya kan. Bahkan peningkatan gross profit-nya juga sangat drastis, dan bahkan mungkin kontribusinya meningkat sangat jauh dibandingkan tahun lalu. Apakah memang ini strategi yang diambil oleh Metrodata? Karena memang kita tahu yang namanya bisnis distribusi kan orang bilangnya marginnya lebih kecil, ya kan. Sedangkan kalau kita fokus ke software and solution is higher margin and higher value. Nah, apakah emang ini adalah strateginya Metrodata dalam menghadapi pandemi COVID ini? Oke. Pertama, untuk segmen IT, sebenarnya kalau dari IDC, International Data Corporation, suatu perusahaan riset yang meriset tentang IT dan related, itu membagi produk dalam tiga utama, yaitu hardware, software, and services. Hardware ada yang dari low sampai dengan high. Kalau software dan services. Tapi secara umum kita bisa menebak di industri IT, elektronika, dan lain-lainnya juga, hardware itu cenderung margin lebih rendah. Margin yang lebih tinggi adalah software, dan yang tertinggi adalah services. Karena services mengandalkan manusia dan talent, dan juga keahlian, skill, ya kan, gitu. Dan tentunya sertifikasi. Nah, tetapi sebenarnya di dunia IT di Indonesia itu dibagi 2 segmen besar, yaitu yang segmen pertama yang disebut dengan distribution, dan yang kedua adalah solutions and consulting, yang kadang-kadang disebut dengan system integrator. Ya, nah, Metrodata punya 2 main business unit, jadi distribution
dan solution and consulting. Untuk mudahnya, last year 2019 ya, komposisi revenue Metrodata distribution 78%, solution and consulting 22%. Ya, terlihat lebih dari 3/4 itu distribution karena hardware memang merajai gitu kan ya. Dan memang menurut IDC di atas 70% itu adalah IT consumption itu berupa hardware. Ya, itu memang profil yang terjadi. Nah, jadi Metrodata distribution business revenue 78%, solutions and consulting 22%. Last year 2019. Ya. 2020 first half terjadi pergeseran. Pergeserannya lumayan baik bagi Metrodata. Kenapa? Karena distribution memang semester 1 mengalami penurunan penjualan 3,5%. Ya. Terutama karena bulan Mei itu, bulan April Mei PSBB. Di mana sepertiga channel kami beroperasi di shopping mall sulit berjualan sehingga sebagian mengalihkan online perlu waktu, ya kan? Dan sebagian mungkin istilahnya penjualannya sedikit tersendat, tapi bulan Juni pent up demand kembali lagi kan. Jadi hanya total penurunan 3,5%. Solution and consulting bertumbuh 13,5%. Nah, kenapa 13,5%? Perusahaan-perusahaan pertama paling sederhananya, nggak hanya yang individu, mempersiapkan karyawannya itu bisa bekerja dari rumah. Yang pertama dilengkapi dulu laptop, nggak mungkin PC lagi kan, gitu kan gitu. Nah, itu menambah penjualan hardware. Jadi di solution and consulting penjualan hardware kita naik 6%. Tetapi software yang kelihatannya malah mendapat kenaikan yang tinggi, yaitu kita penjualan software kita meningkat 45%. Jadi software baik itu license yang sederhana maupun software yang buat mengakses aplikasi istilahnya perusahaan yang istilahnya core menjadi ya core lah bagi perusahaan gitu. Nah, jadi solution consulting naik 13%, tapi secara umum dulu mungkin kita harus ketahui business distribution margin sekitar 5%. Solution and consulting 15%. Roughly in average gitu. Jadi karena ada pertumbuhan solution and consulting 13% sehingga memperbaiki margin Metrodata makin meningkat. Jadi efek pandemi ini saya kira tidak ada perusahaan yang kebal, semua perusahaan terdampak, Metrodata juga terdampak di bulan April dan bulan Mei, tapi kita recover at pre-crisis level di tutup setengah tahun ini. Gitu. Semoga kita bisa lanjutkan sampai dengan akhir tahun. Nah, jadi efek work from home itu sederhana akan membuat retail itu beli laptop baik maupun baik pelajar maupun individu. Sedangkan bagi perusahaan itu adalah perangkat, software, sama services. Sehingga semua diharapkan seolah-olah tuh karyawan perusahaan atau karyawan bisnis UKM itu bisa bekerja seolah-olah di kantor, tapi dia berada di rumah. Dan Metrodata 99% karyawannya siap. Kenapa? Karena dahulu dari 2010 di Solution and Consulting kita punya 5 divisi. Ya, 5 departemen lah biar mudah. Kita sudah lakukan uji coba dalam 2-3 tahun pertama, 1 departemen, ya, namanya departemen corporate, itu salesnya bisa bekerja mobile office. Maksudnya mobile office bisa bekerja di kantor, bekerja di kafe, maupun bekerja di kantor customer, maupun bekerja di rumah. Tapi yang bekerja di rumah tidak terlalu didengungkan dah. Tidak terlalu didengungkan karena namanya bekerja di rumah pasti menjadi alergi bagi banyak usaha. Nah, 2-3 tahun perdebatan tuh terjadi perdebatan. Tetapi akhirnya kita berlakukan perlahan-lahan menjadi 5 divisinya bisa mobile office untuk solutions and consulting. Belakangan distribution 3-5 tahun terakhir juga ikut. Jadi hampir seluruh sales Metrodata ini sudah mobile office. Nah, hari ini yang disebut dengan work from home, we are one of the company that who is ready gitu. Termasuk kita punya kita punya back office juga istilahnya bisa melakukan respons karena definisi work from home kami adalah bekerja di rumah menggunakan laptop atau menggunakan devices lainnya dan bisa merespon, bisa beraction seolah-olah berada di kantor, persis sama di kantor. Kira-kira itu. Sehingga istilahnya kebetulan karyawan Metrodata ini profilnya 50% di bawah 30 tahun. 50% umurnya 20 sampai 30 tahun.
we that no one of them having a problem for digital kan gitu kan. Nah, 30 sampai 40 tahun itu 30%. Jadi 80% itu di bawah umur 40. Itu ada plus point, tentunya ada suatu kendala juga. Yang namanya orang milenial muda itu banyak juga yang kurang betah ya. Ya kan? Sehingga turnover kami itu ada sekitar 15 sampai 20%, tapi biasanya yang resign itu umumnya terutama dikarenakan income, bukan karena tidak puas kepada cara kerja atau culture perusahaan. Karena mereka terutama income karena di-hijack oleh vendor, oleh principal, atau oleh, terutama yang mereka jadi ada peningkatan level, bukan di-hijack oleh pesaing, tidak banyak. Gitu. Dan karena ada hijack ini, membuat mereka ketemu lagi Metrodata, karena kita yang mendistribusikan produknya. Mungkin Bro Jason belum tahu, kita mendistribusikan lebih dari 100 merek. Jadi siapapun yang bekerja dimanapun pasti akan bersentuhan dengan Metrodata, dan kemudian channel kami, itu istilahnya dealer kami maupun customer kami, ya kami ada 2 segmen kan, kalau dealer itu kan yang distribution, pasti akan terjadi transaksi dengan Metrodata kan gitu kan gitu. Ya, Bro, tadi Bro Susanto sempat mention soal merek, Bro. Tadi Bro bilang katanya Metrodata itu menjual lebih dari 100 merek. Bisa kasih sedikit konteks, 100 merek tersebut mencerminkan berapa persen market share di industri hardware, dan kalau boleh disebutkan contoh-contoh merek yang dijual. Siapa tahu kita langsung, oh ternyata Metrodata-nya kayak MAP-nya elektronik gitu. Jadi kan biar dapat bayangan, 100 itu apa, dan kalau bisa berapa persen market share. Oke. Jadi gini, kita ada 2 segmen ya, distribution and solutions and consulting. Ya, merek-merek yang mudah, katakanlah paling mudah adalah PC dan PC dan notebook. Jadi mereknya ada Dell, ada Hewlett Packard, ada Acer, ada Lenovo, Asus, dan MIS, ada gaming produk juga. Jadi untuk main unit ini, ya kan, setidaknya kami merepresentasikan 75% dari PC and notebook yang ada di Indonesia. Wow. Ya, 75%. Tapi ingat ya, tapi merek ini tidak ada satupun yang distributor tunggal. Iya. Setuju. Ya, jadi di IT itu hampir tidak ada distributor tunggal, ya kan. Nah, sedangkan ada contoh lagi software paling sederhana lah ya, biar mudah, ada Microsoft. Ya, kami merupakan partner yang barusan mendapatkan award yang mewakili Indonesia adalah Metrodata, Microsoft, ya kan? Yang sering dipakai yaitu Windows, dan ada Office 365, dan ada cloud-nya Microsoft Azure dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian ada business application yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan menengah dan besar. Ada SAP, ada Oracle, ada Microsoft Dynamics gitu kan. Kemudian ada server storage, ada lagi NetApp. Kemudian ada networking Cisco, ada Huawei juga kan. Ada juga yang IoT products gitu kan. Ada Intel, kita juga mewakili terutama di chip dan di IoT products gitu kan. Dan services yang lain-lain termasuk security. Big data analytics itu kalau mungkin susah disebut mereknya, mungkin kurang begitu familiar. Ya. Kira-kira itu. Nah, kalau ngomong bicara market share ya. Belum persis dihitung, tapi istilahnya market share kami mendistribusikan produk, ya tadi main unit itu sekitar perkiraan kami 20-30% dari pasar, ya dari total market gitu. Sedangkan solution dan consulting sebagai system integrator kami memperkirakan pemain ini lebih banyak, ya kan, karena bayangkan customer segmen di Indonesia begitu luas, dari yang besar sampai kecil, sekitar hampir 10%. Jadi kami harus bagi 2 segmen, nggak bisa langsung in total, gitu kan? Oke, siap. Nah, Bro Susanto, tadi menarik ya. Saya mungkin mau gali lebih dalam ya. Tadi Bro Susanto sempat mention bahwa omsetnya itu sudah kembali ke level pre-pandemic di bulan Juni, ya kan? Sedangkan tadi kita sempat menemukan pola dalam 3 tahun ke belakang biasanya itu EPS-nya MTGL itu selalu lebih tinggi di semester 2 daripada di semester 1. Nggak tahu apakah ini adalah pola musiman yang memang terjadi dan ada alasannya, atau itu hanya kebetulan. Nah, makanya kita ingin nanya ke Bro Susanto, apakah memang benar biasanya semester 2 itu lebih tinggi daripada semester 1? Dan kalau boleh di-share,
Kenapa kok ada musiman seperti itu? Oke, secara istilahnya historik, memang benar adanya semester 1 itu average itu bisa 40 sampai 45%. Ya, jadi semester 1 45, semester 2 55. Bisa terjadi semester 1 40, semester 2 60. Tapi range-nya antara 40 sampai 45%. Ya, jadi artinya kalau last year sih 41,59 full year. 41%, 59%. Kenapa terjadi demikian? Saya kira secara umum kalau business distribution tidak begitu perlu 45-55. Ya, tidak perlu 40-60. Ya kan? Bisa saja 45-55 atau 48-52. Karena distribution itu lebih stabil, ya kan? Kecuali yang tadi itu, yang bulan Mei itu, gitu kan, PSBB itu kan. Nah, Solutions and Consulting, customer-nya adalah corporate enterprise yang punya budget, termasuk mengikut karena budgetnya Indonesia itu kan tahun kalender Desember. Nah, terutama juga kan budget pemerintah juga kan juga melewati juga perusahaan-perusahaan banyak juga kan consumption-nya gitu kan. Nah, budget itu lebih banyak realisasi, lebih berat di semester 2. Sama kayak APBN Indonesia juga. Jadi itu terjadi sehingga istilahnya semester 1 ini sebagai ukuran fondasi awal, ya kan? Semester 2 ini merupakan medan pertandingan yang istilahnya yang paling penting bagi semua pemain, ya kan? Beruntungnya kalau kita ini istilahnya diberkati secara umum di perekonomian Indonesia, kita berharap kuartal 2 ini adalah yang terendah. Karena di mana kuartal di mana orang-orang disuruh melakukan 3 hal. Yaitu apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sedangkan Metro Data ada visi 3M sebelumnya di tahun 2010 sudah kita keluarkan. Visi leadership yang saya keluarkan yaitu memajukan perusahaan, mensejahterakan karyawan, dan memakmurkan pemegang saham. Jadi 3M sebelumnya, kemudian saya lihat ada branding 3M sekarang nih, kok kebetulan gitu kan gitu. Jadi menarik, saya kira ini teknologi informasi yang kita beruntung karena Metro Data berada dalam sektor yang masih sangat relevan di masa sekarang, dan jujurnya tekanan work from home, tekanan digital transformation itu didorong oleh COVID membuat Metro Data terbantu. Jadi artinya dalam segala situasi, even in the bad situation, kita harus berterima kasih. Oke. Nah, tadi Bro Susanto, tadi menarik tuh. Tadi 3M-nya menarik sekali. Yang terutama yang paling akhir, Bro, yang memakmurkan pemegang saham itu. Nah, itu kan kita kalau mau bikin makmur pemegang saham kan dua ya, Bro ya. Pertama capital gain, harga saham Metro Data mungkin naik dalam 2 tahun depan. Satu lagi dividen. Nah, saya kan ngomongin soal dividen nih. Nah, kita juga melihat pola bahwa dividen 3 tahun terakhir, terutama buat MTGL tuh dividennya meningkat dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini kita ingin tanya apakah namanya kebijakan dari MTGL atau memang ya kebetulan saja karena memang labanya meningkat ya otomatis yang dibalikan ke pemegang saham meningkat. Saya kita melihat pola itu dalam 3 tahun terakhir setidaknya. Dan tadi kan Bro Susanto mention soal memakmurkan pemegang saham. Ini jadi menarik buat dibahas nih, Bro. Jadi gini, sewaktu saya nih bergabung ke Metro Data tahun 97. Ya, sebagai profesional, dan ini company saya yang ketiga. Pertama saya bekerja di bank 1,5 tahun, joint venture bank yang sekarang namanya Mitsuho Bank, Bank Jepang. Dahulu nggak ada, dahulu namanya Indonesia Daiichi Kangyo Bank yang sudah merger dengan berbagai bank menjadi Mitsuho Bank. 1,5 tahun saja sebagai banking operations. Itu sebagai permulaan di mana saya mengenal transaksi perbankan. Bagus juga sampai sekarang masih ingat gitu. Kemudian pindah 5,5 tahun ke Tempo Group yang namanya Tempo Scan Pacific Farmasi hari ini, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang kan, gitu kan. Ya, di sana mereka punya aset banyak besar. Nah, baru kemudian pindah ke Metro Data tahun 97 di bulan Oktober, di mana krisis baru dimulai. Itu jadi sekarang sudah berapa? 23 tahun ya, 2020 ya. Kira-kira gitu kalau belum genap tapi 23 tahun gitu. Nah, sewaktu saya diminta menjadi, atau katakanlah diangkat menjadi CEO Metro Data tahun 2010. Nah, seingat saya Metro Data itu
membagikan dividen Rp1 per saham. Saat itu harga sahamnya di bawah Rp100. Market cap sekitar 100-an miliar mungkin. Atau nggak sampai 200 miliar lah. Mungkin 150 miliar atau berapa, saya nggak ingat persis gitu. Ya. Nah, terakhir 2019 punya tahun buku, kita barusan RUPS. Mungkin dividen juga sudah meluncur sekarang ya. Sehingga akhir bulan ini Rp33 per saham. Jadi kalau dari sejarah, 10 tahun terakhir, 33 kali lipat dividennya. Tetapi kenapa saya memegang suatu prinsip, dahulu Metrodata waktu IPO tahun 90, sudah ada dividen policy, yaitu membagikan dividen tuna. Dividen, disebut dividen, dividen tunai kan, cash dividen, itu dalam rentang 20-30%. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, Metrodata, dalam keadaan normal, ya, jadi dalam keadaan normal, kalau ada laba dan baik, tidak ada kebutuhan yang sangat khusus, itu kita ingin membagikan dividen dalam rentang 20-30%. Nah, kemarin itu 22, atau 23%. Jadi di dalam rentang yang baik. Nah, kenapa ada peningkatan? Memang labanya meningkat. Jadi memajukan perusahaan, juga mensejahterakan karyawan, dan juga memakmurkan pemegang saham. Nah, Rp33 itu kalau dibanding tahun lalu, paling mudahnya gini. Tahun lalu itu artinya tahun buku 2018 yang dibagikan 2019, dividennya Rp25 tuh, Bro Jason. Jadi 25 terhadap 33 bertumbuh 32%. Sedangkan laba 2019 bertumbuh 24%. Jadi memang pertumbuhan laba 24 itu membuat kita bisa membagikan dividen yang lebih baik, tapi kita tingkatkan payout ratio sedikit. Itu membuat peningkatan menjadi 32%. Jadi saya kira itu satu hal yang kita ingin memakmurkan pemegang saham. Kebetulan market cap-nya juga bagus. Dulu 100 miliar, sekarang saya nggak ingat market cap-nya Metrodata. 35 kali lipat dari sebelumnya mungkin. Kira-kira gitu. Ya, kita ini bersyukur juga diberkati kok gitu kan. Jadi dividen itu ya kira-kira gitu jawabannya itu, Bro. Ya. Sangat-sangat jelas, Bro Susanto. Dan mungkin kita ingin sharing ya. Maksudnya kita ingin tahu aja ya. Kan kita kalau misalnya sekarang jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke perkantoran, kan di lift kan suka muncul banyak tuh yang sensor yang kita tinggal kasih kanan, nanti tombol liftnya kepencet. Atau kita kalau mau masuk gedung parkir, ada semacam kayak sensor yang kita nggak usah sentuh. Nah, kita ingin tahu nih, di tengah pandemi ini, Metrodata ada nggak sih menjual produk atau hardware atau produk teknologi apapun yang kurang lebih itu sangat relevan dengan situasi pandemi sekarang? Entah itu sensor di lift, entah itu sensor di tempat parkir, atau memang nggak ada. Ya, kita ingin tahu aja, karena kita jujur nggak tahu. Ya, oke. Jadi gini, mungkin ada beberapa hal yang paling mudah. Yang pertama kali yang istilahnya yang paling relevan dalam masa istilahnya sekarang ini, Metrodata mendistribusikan laptop dan PC, di mana semua orang akan menggunakan itu, termasuk perusahaan-perusahaan yang akan memberdayakan karyawannya menggunakan laptop. Ya, laptop tidak boleh disimpan di kantor lagi, harus di rumah. Itu yang pertama, ya, ini yang kita jual. Yang kedua, kita melengkapi layanan digital kepada customer kami. Ya, terutama pertama biar mudah sektor finansial, ya kan, sektor finansial dan fintech, ya, di mana kita istilahnya ada digital business platform. Nah, bank itu kalau beroperasi ada namanya aplikasi namanya core banking, dan core banking itu tidak susah disentuh-sentuh. Nah, core banking itu akan terkonek dengan aplikasi yang bersentuhan dengan customer, itu disebut dengan front end application, bisa internet banking, bisa mobile banking, bisa detailer, ya, itu namanya front end application lah, gitu kan, yang bersentuhan dengan last mile, terakhir dengan customer. Di tengah-tengah itu ada middleware, ada tools. Nah, bank hari ini kan meningkatkan limit transfer, kemudian membuat customer tidak perlu ke teller, tidak perlu ke ATM, malah tidak perlu internet banking, cukup melakukan misalkan mau top up e-wallet, mau melakukan istilahnya transfer dengan limit yang lebih besar, naikin turun. Nah, semua aplikasi itu tidak mungkin dilakukan di core banking. Nah, itu dilakukan di di tools middleware yang kami bantu hampir sebagian besar banyak bank. Jadi itu kelihatannya kami ini membantu perbankan untuk membuat customer ini istilahnya digital banking. Tidak perlu datang kantor, itu membantu banget. Nah, seolah-olah tidak kelihatan ya, sebenarnya touchless juga, nggak usah ke bank lagi kan. Nah, kemudian kami juga membantu banyak perusahaan. Hari ini karyawannya
bisa mengakses aplikasinya secure. Dan itu bisa ada identity-nya. Artinya banyak sekarang perusahaan dahulu, nggak boleh tuh karyawan sembarangan dari luar misalnya bisa mengakses aplikasi perusahaan. Karena apa? Dikhawatirkan ada virus. Virus mungkin urusan kecil. Dikhawatir ada urusan cyber security. Nah, kami melengkapi itu termasuk secure gitu. Oke. Nah, termasuk lagi mungkin ada layanan-layanan yang baru di mana banyak customer sekarang kalau bertanya zaman generasi milenial tuh suka chatbot. Nah, kami melengkapi aplikasi chatbot kepada supaya di perbankan maupun dimanapun perusahaan kalau mengakses bisa responnya lebih cepat dan juga menyediakan layanan yang disebut dengan robotic processing. Maksudnya robotic processing itu suatu algoritma yang sederhana yang ditanamkan di computing sehingga dia bisa melakukan tugas-tugas repetitif yang sederhana yang mungkin akan banyak human error yang menghabiskan waktu itu sehingga menjadi lebih cepat. Yang dahulu orang misalnya melakukan ada suatu perusahaan multi finance, saya nggak sebut namanya, melakukan tugas ini perlu dalam waktu 7 hari baru selesai. Nah, kita bisa selesaikan 3 hari selesai dan tidak perlu terlalu banyak karyawan dan less error. Nggak ada error kalau digital kan? Gitu kan? Kecuali memang nggak mungkin error kalau istilahnya apa yang telah di-input di situ akan di sini dibaca dengan yang sama gitu kan. Oke. Gitu. Bro Susanto, Nah, mungkin kita biar lebih santai ya. Kita mungkin tuang topik sejenak, kita nggak bahas soal Mekogatka, kita bahas langsung soal Bro Susanto. Nah, kita ingin nanya, Bro Susanto melihat kondisi sekarang, maksudnya kondisi pandemi ini dan banyak harga saham jatuh ini adalah sebagai kesempatan atau ancaman sebagai Bro Susanto sebagai investor pribadi. Tentunya kan pasti Bro Susanto juga punya investasi pribadi dan kalau boleh kita dikasih bocoran nih, bukan bocoran kode sahamnya apa, tapi bocoran kira-kira kalau Bro Susanto mau beli saham di saat seperti ini, kira-kira cari saham atau perusahaan seperti apa yang Bro Susanto incer di saat sekarang. Nggak usah sebut kode sahamnya, cuma kasih kira-kira kisi-kisinya. Oke. Kebetulan karena saya ini profesional yang lumayan sibuk beroperasi sehari-hari, sebagian dana tuh kita investasi karena ada membeli produk asuransi, ada yang masuknya unit link kan, dengan sendirinya dia invest. Nah, pertanyaannya, itu unit link kan dahulu sudah di set up. Mau masuknya produk apa? Saya sudah set up tuh 50% sampai 75% di equity. Saya merasa equity itu in the long run pasti akan memberikan return yang lebih baik dibandingkan fixed income. Jadi prioritas utama equity, kedua fixed income, ketiga baru yang cash equivalence dah, ya kan, yang mungkin returnnya lebih aman gitu kan. Kira-kira itu menurut saya secara umum dulu. Jadi saya juga nggak terlalu aktif-aktif banget. Nah, pertanyaan yang kedua, saya menjawab ini dengan beberapa faktor lah gitu ya. Jadi faktor yang kedua, kita melihat bahwa pasar modal itu sebagian dalam waktu yang tertentu itu bereaksi secara berlebihan, ya kan? Atau kadang-kadang reaksinya terlalu sentimental kalau mau bahasa gaulnya kira-kira gitu. Kita melihat bahwa bulan Maret itu kalau nggak salah indeks harga saham gabungan perusahaan di Indonesia itu menyentuh level terendah berapa? 3.900-an ya? Iya, 3.900-an, betul. Nah, sekarang kan 5.100, ya kan? Ya. Apakah nggak akan turun lagi? Bisa saja turun, bisa juga naik. Tapi menurut saya untuk menyentuh kembali ke 3.900 sepertinya sulit. Jadi the lowest point pass already. Ya kan? Nah, di titik orang yang masuk di level 4.000-an itu menurut saya itu orang yang beruntung, ya kan? Yang beruntung istilahnya, dan juga mungkin dia ada juga banyak perusahaan institusi, nggak tahu retail di institusi, dia masuk di level itu atau di level sebelumnya lebih tinggi, dia nggak keluar kok gitu kan. Nah, pertanyaannya sektor-sektor mana saham kalau istilahnya investasi masuk? Pertama, jadi gini, kebetulan sebagai contoh sektor penjualan solution and consulting Metrodata. Ya, nah gini. Kan orang-orang bilang banyak sektor yang mengalami penurunan. Nah, di Metrodata Solution and Consulting satu semester, kita lihat sebagai contoh saja, itu mewakili perekonomian juga saya kira ya, setidaknya kan, untuk bagi Metrodata yang bisa
atau setidaknya representasi yang lumayan layak gitu, ya. Iya. Sektor financial. Tapi sektor financial cari bank, multi finance sekarang lagi agak kesulitan. Kita Metrodata bertumbuh 11% semester 1 terhadap tahun lalu. Ya. Sektor yang kedua, telekomunikasi. Metrodata bisa bertumbuh, seingat saya, 45%. Ya. Sektor telekomunikasi, our customer buy consume IT itu grow 45%. Oke. Itu sebagai contoh itu kan. Nah, itu. Ya. Ya kalau ngomong perbankan hampir sebagian besar tuh customer Metrodata. Oil and sector dari yang BUMN sampai yang perusahaan asing itu juga customer Metrodata. Nah, kita ada 2 sektor yang mengalami penurunan, yaitu sektor manufacturing, memang itu terjadi, kita lihat memang banyak pabrik yang sementara susah beroperasi gitu kan. Sama sektor mining, pertambangan. Oke. Nah, sektor yang lain masih bertumbuh. Nah, yang mungkin tidak disangka-sangka, sektor migas, oil and gas. Okay. Malah Metrodata bertumbuh di atas 100%. Wow. Semester 1, gitu kan. Jadi lucu juga. Kenapa? Karena mereka, jadi gini, Metrodata tuh bisnisnya sebagian besar juga, di solution and consulting itu bersifat recurring. Jadi oil sector itu, kalau consume IT itu rental. Recurring. Nah, kalau rental sudah istilahnya kontraknya kan 3 tahun, paling 4, paling maksimum 5 tahun. Jadi kalau itu tidak serta-merta terjadi penurunan yang sangat yang mengejutkan itu enggak, malah naik 110%. Karena ada peningkatan konsumsi software. Nah, sektor distribution masih ada peningkatan. Sektor high-tech, e-commerce, fintech, dan lain-lainnya kita bertumbuh mungkin sekitar 35%. Saya nggak ingat persis, pokoknya ada pertumbuhan gitu. Nah, jadi kalau saya bukan influencer saham gitu, tetapi istilahnya saya melihat sektor perbankan mungkin kuartal 3 akan mengalami tekanan. Nah, mungkin ini relevan pertanyaannya kan. Sekarang pertanyaannya, kalau kan istilahnya kalau beli saham retail itu kan sukanya buy low, sell high gitu kan. Ya. Nah, saya lihat perbankan kuartal 3 mungkin agak lower than kuartal 2. Oke. Saya melihat perbankan lower than kuartal 2. Dan kebetulan ada sektor lagi yang tadi disebut high tech kan, teknologi informasi masih kan relevan, tapi tidak semua pemain bisa menghasilkan kinerja yang sama ya. Iya. Ya, jadi gini, banyak juga perusahaan-perusahaan sekarang istilahnya IT consumption, IT investment-nya dia ingin bermain dengan vendor yang sudah stabil, yang menghasilkan kualitas yang baik dan respon yang cepat. Nah, itu tidak mudah bagi semua pemain, apalagi pemain-pemain kecil yang istilahnya itu mungkin ada mengalami hambatan. Gitu kan. Ya. Karena mereka mungkin sebagian pedagang. Nah, ini Bro Susanto menarik sih insight-nya sih. Soalnya kan tadi kan kita setuju sih bahwa mungkin klien-klien korporasinya MKGL kan pasti korporasi yang besar. Tentunya pembelian mereka terhadap MKGL itu mencerminkan daya beli mereka dan posisi cash mereka. Soalnya kita juga melihat dari data laporan keuangan bulan 5 di perbankan besar Indonesia, bank-bank BUMN, contohnya Bank BNI dan Bank Mandiri yang fokusnya ke korporasi, ternyata hasilnya jauh lebih memuaskan daripada Bank BRI yang fokusnya malah ke UMKM. Dan ternyata juga hal serupa sama dengan Bro Susanto, di mana ternyata yang corporate malah penjualannya meningkat. Dan itu kelihatan jelas di laporan keuangan bulan kelima itu jelas sekali BNI dan Mandiri yang fokusnya memang corporate banking itu jauh lebih kuat dibandingkan BRI yang selama ini UMKM. Jadi kayak ini menjadi konfirmasi buat kita sih. Kita kan memang investor pasti kan suka tukar pikiran, dan lagi juga Bro Susanto sempat mention soal kuartal 3 mungkin ada peluang lebih rendah daripada kuartal 2, dan kita merasa ya itu salah satu analogi yang mungkin terjadi juga sih. Dan mungkin saya kan masuk nih Bro, banyak yang mention ke kita, banyak orang yang kehilangan pekerjaan Bro Susanto di saat pandemi ini. Ada yang kena PHK, ada yang kena potongan gaji. Dan mungkin kita bisa share apakah Metrodata juga sekarang lagi malah agresif melakukan pembukaan lowongan atau malah wait and see. Nah, kalau misalnya memang ada lowongan, mungkin bisa ngasih kisi-kisi sektor apa yang cocok buat kita tambah ilmu, apakah mungkin data science, ataukah mungkin AI, apakah mungkin Internet of Things, atau apapun itu. Jadi kita ingin dapat insight soal dunia kerja dari Bro Susanto. Oke.
Metro Data kita sebenarnya cenderung untuk tidak melakukan penambahan sumber daya manusia. Karena hari ini kan memang kapasitas kan diizinkan maksimum 50% di kantor. Tapi kita untung bisa bekerja sekarang di work from home dengan lumayan efektif, ya, lumayan aman, efisien gitu. Nah, tetapi memang terdapat juga sebagian karyawan kami itu juga ada yang resign juga. Karena adalah keahlian yang sekarang dibutuhkan adalah keahlian cloud, keahlian software, keahlian data analytics, science. Jadi di situ semua keahlian-keahlian itu sekarang sangat relevan dibutuhkan. Jadi kita harus ada replacement juga tuh, kan? Nah, kita nggak ada terjadi kita confirm kita tidak melakukan PHK satupun. Ya, tapi kita tentu ada cost cutting measures. Maksudnya cost cutting, kita harus istilahnya melakukan efisiensi secara biaya. Tapi ada juga efisiensi jujurnya di semua perusahaan terjadi karena COVID. Kayak seperti hari ini travel. Siapa yang melakukan travel? Kecil kan? Iya. Tanpa diinstruksikan oleh pimpinan juga dengan sendirinya orang nggak mau travel. Ya itu terjadi apa? Jadi maaf aja itu suatu istilahnya force action kan gitu kan terjadi kan. Entertainment menjadi susah kan orang mau bertemu. Tapi virtual naik. Consumption software menjadi meningkat. Meeting menjadi lebih produktif dan lebih mudah dilaksanakan. Dan mungkin ini juga karena itu saya diundang oleh komunitas investor muda untuk melakukan IG Live. Ini IG Live yang kedua. Seumur-umur saya jarang IG Live tuh karena mungkin dalam efek ini. Jadi kadang-kadang malah sekarang yang namanya Instagram Live itu kan cenderung katanya jam 7 malam. Dulu jam 7 malam kita ya mungkin dalam perjalanan pulang. Sekarang kita jam 7 ini lagi live dengan para sobat investor muda nih. Tapi kita harus optimis ya bahwa menurut saya pandemi itu pasti akan suatu saat tertangani atau selesai kan? Nggak mungkin terus-menerus. Apakah itu metode vaksinasi atau metode medis lainnya pasti akan selesai. Dan dimanapun yang namanya krisis apapun, itu pasti akan terlewati. Nah, bagi Metro Data, kalau orang melihat membandingkan tahun 98 dan sekarang, kan secara umum melihat orang bilang sekarang ini keadaan lebih sulit karena perekonomian itu global kena semuanya. Orang sulit bekerja. Itu memang kita akui itu betul. Tetapi di sektor sisi finansial, artinya financial measures, Metro Data jauh lebih unggul sekarang dibanding tahun 98. Buktinya aja sekarang penjualan semester 1 tahun lalu 6,2 triliun kurang, hari ini 6,2 triliun lebih. Tapi net cash flow from operations, cash is king today. Kita net cash flow from operations semester 1 plus 800 miliar. Semester 1 tahun lalu minus 19 miliar. Karena istilahnya modal kerja bertambah. Sekarang ini plus 800. Nah, ini suatu anugerah yang baik. Saya kira baik juga. Makanya tidak salah juga kita bagi dividen 33 rupiah per saham kan. Iya. Nah, mungkin kita mau nanya gitu kan di Indonesia kan tidak ada saham teknologi yang seperti Amazon, seperti misalnya Alibaba. Itu kan nggak ada di Indonesia yang sudah listing. Sekarang kan Tokopedia dan juga e-commerce kan tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita ingin tahu apakah perusahaan-perusahaan e-commerce seperti itu belanjanya ke Metro Data, belanja hardware, belanja software. Apakah perusahaan e-commerce itu belanjanya juga ke Metro Data nih, Bro Susanto? Oke, jadi gini. Saya melihat mungkin ada beberapa jalur, ya. Saya nggak sebut 3 atau berapa. Pertama dulu, ya. Perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan high-tech, perusahaan fintech segala, sebagian besar infrastrukturnya itu pasti beli dari Metro Data. Itu jalur pertama. They are as our customer, ya. Itu pertama, ya. Kedua, jadi selain infrastruktur juga kita menyediakan bisnis aplikasi atau analytics tool semua yang kita itu merupakan our customer, dan they are good customers, they are paying on time, no problem gitu ya. Yang kedua,
Metrodata kan bisnis distribusinya itu itu sekitar 3/4 dari bisnis Metrodata. Itu kan disalurkan di kita ada 3 segmen sebenarnya. Jadi di distribusi itu kita ada 3 segmen, subsegmen, yaitu consumer, commercial, dan e-commerce. Nah, yang consumer itu kan lari ke dealer yang jualnya ke end user. Nah, sebagian dealer kami itu berjualan melalui e-commerce itu. They are the seller of the e-commerce player. Nah, jadi sebenarnya e-commerce kalau terjadi peningkatan, kita dapat permintaan turunan. Jadi ada derived demand, katanya kalau bahasa ekonomi gitu. Iya. Jadi itu jalur kedua. Jalur ketiga, kita juga sebagian connect kepada para marketplace e-commerce player itu untuk sebagai apakah dengan berbagai cara, istilahnya dia itu belanja menjual barang-barang Metrodata. Gitu. Jadi kira-kira kurang lebih ada 3 jalur lah gitu. Dan kami anggap itu baik juga kan gitu. Jadi di dunia itu penuh dengan kita harus bisa mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan yang baru kan gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, Bro Susanto. Ada salah satu pertanyaan dari netizen yang saya rasa cukup untuk menjadi pengukup kita pada malam hari ini. Dia nanya, dulu Pak Susanto masuk Metrodata tahun 97, saat krisis juga, Gong ya. Bagi Kips, Gong, bagaimana bisa bekerja di saat krisis? Oke. Ini pertanyaan ya, ini bukan pertanyaan titipan ya, pertanyaan beneran nih dia. Pertanyaan benerannya ada nih, Pak, di atas. Oke, siapa yang bertanya? Oke, anyway, di atas namanya siapa nih? Can you Phuket, saya nggak tahu siapa. Oke, anyway, pertanyaannya. Jadi gini, sewaktu saya bergabung di Metrodata, seingat saya itu tanggalnya 20 Oktober tahun 1997. Ya, di mana kurs rupiah itu dahulunya rata-rata yang normalnya itu 2.400 sudah menginjak di level 2.750. Mendekati 3.000. Nah, saya baru bergabung Metrodata, ternyata Metrodata bisnisnya banyak menggunakan LC. Letter of credit, dan notabene yang namanya LC kan US dollar ya kan Bro Jason. Secara di dunia ini LC ini kan US dollar lah itu kan. Nah, kita punya LC sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat. Jadi hutang LC kita 12 juta dolar. Metrodata menjual produknya dahulu rupiah. Sekarang juga rupiah sih. Cuman istilahnya hari ini kan diumumkan semua pemerintah harus jual rupiah. Dulu jual rupiah, belinya dolar. Tapi di tahun 98 ke atas kita sudah rubah jual dolar, beli dolar. Tapi sekarang kan nggak boleh. Anyway, poin saya ini saya mau bahwa LC 12 juta dolar itu di mana pada saat itu kan selalu ada perdebatan kurs mau menginjak ke level berapa gitu kan. Nah, ini terus terjadi perdebatan ada. Ya di saat itu krisis kompleks lah antara ekonomi, ada sosial dan segalanya. Saya belum 3 bulan tuh bekerja, ya kan? Karena orang kan ada namanya masa percobaan 3 bulan. Percobaan. Nah, setelah 1 bulan saya bergabung, saya mengambil keputusan, ya kan, untuk hedge LC-nya. Dengan kurs rata-rata saya hedge-nya nggak sekaligus, hedge-nya berkali-kali dalam waktu 1 bulan ke depan. Jadi dari bulan November sampai Desember saya hedge dengan rata-rata kurs 3.300. Ya, jadi LC-nya 12 juta dolar di hedge dengan kurs 3.300. Ya. Belakangan kan kursnya waktu kita realisasi bayarnya itu bergerak dari 5.000 sampai 15.000. Nah, waktu itu belakangan kita baru menyadari semua maksudnya menyadari hitungannya ya, tapi LC semua ke hedge. Jadi kita bisa lunasi semua LC tanpa ada 1 rupiah pun kita hutang sama bank yang tidak kita bayar. Kecuali ada term loan 13 juta dolar sindikasi, itu memang nggak bisa di hedge karena jatuh temponya 4 tahun, tapi banknya put option lah, minta segera dibayar. Karena semua bank hari itu ingin menarik diri kan. Nah, LC-nya bisa dibayar lunas, itu nilai penghematan kursnya saya hitung istilahnya dari 3.300 ke 12.000 lah sebagai average lah biar mudah ya. Itu 110 miliar. Nah, equity Metrodata di akhir 98
di equity Metrodata di akhir 98 tuh mendekati zero. Jadi Metrodata tahun 98 equity-nya zero dengan hedging 100 yang penghematan tuh 110 miliar. Bukan penghematan lah, dengan cost ya dengan hedging itu 110 miliar nilainya. Jadi kalau tanpa hedging berarti berapa? Minus 110 kan? Iya, iya. Nah, kalau minus 110, technically your company is, orang zero aja bisa bankrupt kok, apalagi minus 110 gitu kan. Nah, kira-kira itu suatu keputusan yang, ya boleh bilang sedikit nekat lah kalau bahasa ini, dengan belum ada masa percobaan, tapi mungkin menyelamatkan setengah nyawa perusahaan. Saya nggak bilang menyelamatkan semuanya, ya kan. Tapi kita sadarnya setelah setahun lagi baru tahu, gitu. Jadi suatu keputusan kadang-kadang diambil itu ada hikmahnya. Do nothing, it doesn't mean you do not take position. Ya, do nothing means you take your positions. Nah, tapi kita do something, ya, also doing actions gitu kan. Tapi itu sudah kita coba perhitungkan dengan baik, dengan berbagai pertimbangan untuk kebaikan perusahaan dan kebaikan bagi pemegang saham juga, sehingga Metrodata setelah tahun 99 ya itu beberapa perusahaan banking itu maaf saja mungkin ngantri ngasih fasilitas ke Metrodata sampai sekarang. Karena kita ini perusahaan yang kredibel di finansial gitu kan. Nah, kita Bu Susanto, ya. Terima kasih banget buat jawabannya di akhir, dan itu mungkin merangkum ya semua pembicaraan kita hari ini, bahwa ketika lagi krisis kita harus berani mengambil keputusan. Kalau memang kita yakin itu memberikan manfaat bagi pihak yang bekerja sama dengan kita, entah pemegang saham, entah partner, ya kita harus berani mengambil keputusan. Terima kasih Bu Susanto sudah mau terima kasih Bu Susanto sudah mau hadir di IG Live Investor Muda. Semoga nggak kapok, semoga nanti bisa sharing lagi di Investor Muda. Dan jangan lupa di follow Instagramnya mekrogaka_elektronik ya teman-teman, buat dapat info-info terkini dari Mekrogaka. Selamat malam Bu Susanto. Thank you buat waktunya. Terima kasih semuanya. Oke, selamat malam.